Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali Allah berikan kita kesempatan untuk bisa hidup kembali dan menjalankan semua aktivitas ibadah. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita pada pagi hari ini, Allah akan kumpulkan kita di surganya nanti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang lalu kita sama-sama telah membahas tentang bagaimana ternyata peluang masuk surga itu sangat besar sekali. Kita jelaskan bahwasanya ada pengampunan dosa, baik itu yang sifatnya harian, ada mingguan, ada bulanan, dan ada tahunan. Sebagaimana pada pagi hari ini ada pengampunan dosa, yaitu puasa Asyura. Yang berpuasa Asyura, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan ini bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Jadi lagi diskon pahala ya. Dosa setahun yang lalu bisa dihapuskan melalui puasa hari ini, yaitu puasa Asyura. Kemudian hari ini insyaallah akan kita lanjutkan juga beberapa hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih berkaitan dengan itu. Yang kemarin ketinggalan ada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan la yaktasilu rajulun yaumal jumu'ati wa yatatahharu mastata' minat tahur. Tidaklah seorang laki-laki mandi dan bersuci pada hari Jumat sesuai kemampuannya, lalu ia mengenakan minyak rambut, memakai wewangian, kemudian keluar menuju masjid. Di masjid dia tidak menyuruh orang untuk pergi dari tempat duduknya. Jadi begitu di masjid tidak menggeser tempat duduknya orang. Lalu ia mengerjakan sholat. Setelah itu dia diam saat imam sedang khutbah, kecuali ia akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat yang lalu dengan Jumat yang akan datang. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau di pekan lalu kita menjelaskan antara sholat ke sholat itu juga menghapus dosa di situ. Maka ada juga yang mingguan, yaitu dari Jumat ke Jumat ya. Kalau yang bulanan kemarin dari umroh ke umroh. Kemudian begitu juga yang tahunan. Maka kemudian hadis berikutnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan menjadi pembahasan kita hari ini, adalah ketika seorang muslim ketimpa musibah. Ketika musibah, baik itu nanti sakit atau capek dan yang lainnya,
Nah, ini ternyata ada juga keutamaannya. Yang pertama diriwayatkan dari hadis Jabir Abdullah radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yamradu mu'minun wala mu'minatun wala muslimun wala muslimatun illa hattallahu bidzalik khotoyahu kama tanhatul waraqatu minasyajari." Tidaklah sakit seorang mukmin laki-laki dan perempuan, dan tidak pula dengan seorang muslim laki-laki dan perempuan, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala menggugurkan kesalahannya dengan hal itu, sebagaimana bergugurnya dedaunan dari pohon. Nah, jadi di samping melakukan aktivitas-aktivitas ibadah yang lain, maka ternyata ketika seseorang atau seorang muslim itu sakit, ya Pak, sakit, maka dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menggugurkan kesalahannya sebagaimana bergugurnya dedaunan dari pohon. Nah, jadi kalau ada yang sakit, dan ini ternyata bukan hanya sakit yang parah ya. Ada yang mengira bahwasanya ini hanya untuk sakit yang parah, sakit yang sudah parah kemudian baru berlaku hadis ini. Tapi tidak, ini ternyata sakit apapun itu maka akan digugurkan dosa-dosanya. Tapi dengan syarat, yaitu kita mesti ikhlas dan sabar. Nah, jadi ada orang yang begitu sakit sudah nggak sabar, Pak. Makanya nanti kita contohkan bagaimana Nabi Ayub alaihissalam, nah, itu sabar dalam menghadapi penyakitnya. Jadi ini ya, jadi ternyata sakit ya dalam Islam itu bisa menggugurkan dosa-dosa, Pak. Atau hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat berkunjung ya kepadaku, jadi kepada Ummul A'la radhiyallahu anha, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berkunjung kepadaku dan aku sedang sakit, lalu beliau bersabda, "Abshir ya amal ala, fa inna maradul muslim yudhibullahu bihi khotoyahu kama tudhibun nar khabatsad dhahabi wal fiddah." Jadi bergembiralah wahai Ummul A'la, sesungguhnya sakitnya seorang muslim itu dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghilangkan kesalahannya, untuk menghilangkan kesalahannya dengannya sebagaimana api menghilangkan karat emas dan perak. Nah, jadi baru sakit aja nih, Pak, nah, itu sudah menggugurkan dosa seperti daun yang jatuh dari pohon, atau seperti api yang menghilangkan karat emas. Nah, ini jadi berarti luar biasa ya. Tinggal dihitung nih berapa kali sakit. Nah, tinggal masalahnya harus sabar. Sabar. Dan sabar itu, Pak, sabar itu harus di awal. Pas sakit itu bersabarnya di situ. Bukan ketika sudah berobat ke sana kemari, kemudian capek nggak sembuh-sembuh baru mengatakan saya sabar. Makanya suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah lewat, ya, pernah lewat kalau nggak salah di kuburan. Ya. Ada seorang ibu yang meratapi anaknya. Kemudian Rasulullah menjelaskan ittaqillah, ya.
bertakwalah kepada Allah dan bersabar. Jadi Rasul menyuruh orang ini sabar. Ternyata si ibu ini nggak terima. Sabar gimana, orang anaknya meninggal gitu kan. Pokoknya protes lah. Jadi nggak terima. Kadang kan kita gitu, sabar kalau situ yang kena gimana, kan gitu. Nah ternyata si ibu ini nggak tahu kalau itu Rasulullah. Ternyata kemudian ada orang yang memberitahunya itu tadi yang negur adalah Rasulullah. Maka kemudian si ibu ini datang ke rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan minta maaf. Dan dia pengen sabar. Makanya Rasul menjelaskan as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika pukulan pertama itu. Ya. Jadi kalau sudah pukulan pertama nggak sabar, itu berikutnya itu bukan sabar namanya, itu udah terlanjur. Bapak sakit pertama kali itulah langsung disikapinya dengan sabarnya itu di situ. Kalau kemudian sudah berobat ke sana kemari, ya, kok kayaknya nggak sembuh-sembuh, baru kemudian ya Allah saya sabar. Nah itu bukan sabar, Pak. Jadi sabar itu di awal. Ketika ada barang hilang, ya. Nah itu respon pertama itu bagaimana? Langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah saya terima musibah ini. Nah diterima itu sabar di situ. Baru kemudian SOP-nya apa? Ya, entah lapor ke polisi, entah nyari di mana. Nah di situ. Bukan begitu barangnya hilang langsung ngamuk-ngamuk. Kok bisa punya saya yang hilang sih, padahal cicilannya belum lunas. Kok bisa punya saya yang hilang sih, padahal masih dipakai. Ada yang sampai berdoa, kenapa nggak punya tetangga itu saja, padahal dia kan nggak sholat. Ada yang sampai begitu. Nah ini setelah begitu, ini namanya nggak sabar. Jadi meskipun setelah berusaha ya, setelah ngamuk-ngamuk tadi lapor polisi dan macam-macam nggak ketemu, baru kemudian ya Allah saya sabar, saya ikhlas. Ini udah agak telat, Pak. Jadi sabar itu ketika pertama kali. Yang pertama kali. Makanya dijelaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang man ya'budullaha ala harf. Jadi ada orang yang menyembah Allah itu di tepian. Jadi nyembah Allah itu hanya di tepi. Nah, bagaimana menyembah Allah hanya di tepi ini? Itu adalah orang-orang yang ketika ada kebaikan gitu ya, dia senang sama Allah. Wah, Allah ini adil, Allah ini baik sama saya. Karena apa? Karena dia mendapatkan nikmat. Tapi ketika dia dapat musibah, nah disitulah kemudian dia nggak terima, dia ngeluh gitu. Jadi seolah-olah semua kebaikan yang Allah berikan, nah itu tidak ada. Bapak-bapak, kalau gigi gerahamnya sakit yang kanan, itu sabar apa syukur, Pak? Ya Pak, sabar atau syukur? Sabar. Sabar atau syukur? Atau sabar dan syukur? Sabar aja. Itu gigi geraham yang sakit itu cuma satu, Pak. Gigi yang lainnya sakit nggak, Pak? Nah, itu kadang baru dikasih gigi geraham sakit, itu sudah lupa nikmat gigi-gigi yang lain. Ya, harusnya sabar sama satu gigi yang sakit, mensyukuri sisanya. Mensyukuri sisa gigi-gigi yang tidak sakit. Nah, ini mestinya seperti itu ya. Jadi ternyata ketika
seseorang muslim itu sakit, maka di situ akan menghapus ya kesalahan-kesalahannya. Jadi peluang masuk surga lagi ini lewat sakit. Atau kemudian dijelaskan lagi bahwasanya hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yushaku syaukatun fama fauqaha illa kutiba lahu biha darajatun wa muhiyat anhu biha khati'atun." Tidak ada seorang muslim pun yang tertusuk duri. Nah, ini tertusuk duri atau lebih dari itu, ya, melainkan ditulis untuknya 1 derajat dan dihapus darinya 1 kesalahan. Nah, ini tertusuk 1 duri, tentunya kemudian dia sabar, ikhlas menerima takdir itu, maka akan ditulis untuknya 1 derajat dan dihapus darinya 1 kesalahan. Nah, itu yang paling kecil, tertusuk duri. Kalau tertusuk paku atau kena yang lainnya, nah, maka ini akan diampuni juga kesalahan-kesalahannya. Kemudian dijelaskan juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma daraba 'ala mu'min araqun qad illa hatallahu anhu khati'atan wa rafa'a lahu darajatan." Tidak pernah seorang mukmin mendapat perlakuan zalim. Nah, jadi tadi sakit, kemudian kena duri atau yang berkaitan dengan alam, ya, kejedot misalnya. Begitu juga yang lainnya adalah kalau ini perlakuan orang, tidak pernah seorang mukmin mendapat perlakuan zalim, ini didolimi orang, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggugurkan kesalahan darinya dan meninggikan derajatnya. Nah, ini didolimin orang. Nah, ini kalau tadi yang kena alam, ya, kena duri, kena tabrak apa, ini sudah menggugurkan dosa. Atau juga yang kedua, ini berkaitan dengan didolimi orang. Didolimi orang, maka di sini juga menggugurkan kesalahannya. Nah, ini juga bisa mengampuni dosa-dosa, ya. Kemudian berikutnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, idza maridul abdu aw safara kutiba mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila seorang hamba sakit atau melakukan perjalanan safar, niscaya ditulis untuknya seperti amalan orang-orang yang mukim, tidak bepergian lagi sehat. Ini ketika orang itu sakit, misalnya bapak sakit, tidak bisa sholat berjamaah di masjid, tapi sebelum sakit ini rajin berjamaah di masjid, maka dia akan ditulis untuknya seperti amalan orang yang mukim lagi sehat. Jadi begitu tidak bisa sholat di masjid, berjamaah di masjid karena sakit, karena sebelumnya itu rajin ke masjid, sholatnya di masjid, maka dia tetap, ya, mendapatkan pahala seperti orang yang sedang sehat. Nah, ini tinggal aktivitas-aktivitas yang lainnya. Biasa ngaji di masjid, biasa puasa, namun ternyata sakit, ya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang ia lakukan ketika sehat. Nah, jadi itu, ya, jadi sudah sakit
ikhlas, nerima, kemudian dosa-dosanya diampuni, kemudian pahala kebaikannya tetap dapat seperti ketika dia sehat. Nah, makanya ketika sehat maka pastikan banyak kemudian kita melakukan aktivitas-aktivitas atau ibadah-ibadah yang benar dan bermanfaat. Kemudian dijelaskan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adza wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Muttafaqun alaih. Apa saja yang menimpa seorang muslim seperti letih, ya, sedih, sakit, gelisah, sampai duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapusnya kesalahan-kesalahan dengan sebab itu semua. Ini bapak-bapak habis kerja pulang, ya, macet di jalan, udah macet, hujan lagi, capek. Nah ini peluang juga Pak, peluang dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Tentunya kalau ikhlas dan sabar. Makanya begitu pulang capek, macet di jalan, jangan ngamuk-ngamuk Pak. Sudah capek, macet lagi, hujan lagi, kagak dapat apa-apa. Tapi begitu Pak pulang capek di jalan, ikhlas, ya Allah saya terima, sabar. Sabar itu ya nggak banyak ngeluh gitu. Sabar itu nggak banyak ngeluh. Nggak mudah, coba jadi saya lewat sana, coba saya kerja di dekat sini, ya nggak begitu. Maka di situ maka kesalahan-kesalahannya akan dihapuskan juga. Begitu sedih, ya, begitu lagi pensiun misalnya. Nah, kemudian, waduh ini kayak lagi sedih, ini sudah nggak biasa pegang uang banyak, ya, kemudian sekarang tinggal uang simpanannya, ya kadang sedih gitu. Tapi ya tadi sedihnya, ya udah saya terima, gitu. Saya terima, sabar, gitu. Enggak kemudian coba dulu saya investasi, coba dulu saya usaha, ya enggak begitu. Itu namanya tidak sabar. Makanya tidak boleh, ya, dalam Islam itu mengatakan coba kalau kemarin saya melakukan ini dan itu pasti hasilnya tidak akan begini. Tidak boleh mengatakan lau anni fa'altu kadza la kadza lakana kadza la kadza. Jadi ini hadis yang Rasulullah menjelaskan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Jadi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ihris ala ma yanfa'uka. Jadi bersemangatlah untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, minta pertolongan sama Allah. Wala ta'jiz, jangan lemah, jangan malas. Fa in asabaka musibah, kalau dapat musibah kok ternyata apa yang sudah diikhtiarkan, apa yang sudah dipilih, padahal sudah berdoa minta petunjuk sama Allah, padahal sudah sungguh-sungguh melakukannya, kok ternyata hasilnya nggak sesuai dengan yang kita inginkan, maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kita mengatakan lau anni fa'altu kadza la kadza lakana kadza la kadza. Jangan pernah mengatakan coba kalau kemarin saya melakukan ini dan itu pasti hasilnya tidak akan begini. Ini Anda yang kemudian
Begitu menikah, dulu saat mau menikah sudah istikharah, ya kan? Sudah minta petunjuk sama Allah. Kemudian sudah menjaga keluarganya. Kok ternyata di tengah perjalanan gak sesuai ya, dengan ekspektasinya. Maka tidak boleh kita mengatakan, coba kalau kemarin saya ngikutin saran teman saya, coba kalau kemarin saya nikah sama yang ono, pasti gak kayak begini. Jadi ini tidak boleh seperti itu. Itu karena apa? Karena kata-kata kalau di situ hanya akan membuka peluang bagi setan, ya. Setan itu akan bisikin kita. Kemudian nyalahin orang lain, nyalahin diri sendiri, sampai kemudian nyalain Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh coba ada perceraian, ya. Coba kalau dulu begini, coba kalau begini. Nah, udah itu. Makanya petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qul qaddarallah wa ma syaa'a fa'al. Jadi katakanlah qaddarullah itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Wa ma syaa'a fa'al, dan apa yang Allah kehendaki Allah akan lakukan. Nah, sudah selesai qaddarullah begini sudah gitu. Jadi tidak boleh kemudian ya menyalahkan masa lalu, menyalahkan siapa, menyalahkan ini. Tapi kalau dalam usaha ya cukup evaluasi. Oh, ini usahanya kemarin nggak jalan, bisnisnya nggak jalan, hasil evaluasinya bagaimana? Oh, ini mestinya begini. Ya, ini dalam evaluasi. Bukan menyalahkan. Ini misalnya ini harusnya begini, berarti kedepannya begini dan begitu. Jadi cukup dievaluasi dan segera move on, ya, segera pindah nyusun strategi berikutnya. Jadi tidak ada dalam Islam itu meratapi nasib, ya. Meratapi nasib dulu begini, udah yang sudah terjadi sudah. Jadi tidak boleh kemudian meratapi nasib, tapi katakanlah la qaddarullah wa ma syaa'a fa'al. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah, dan apa yang Allah kehendaki Allah akan lakukan. Maka ada ayat juga, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ada ayat tuh yang menjelaskan, jadi ketika kita kehilangan atau mungkin terlewatkan peluang-peluang bisnis, peluang-peluang apa, maka ketika kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka begitu kelewat itu semua, itu tidak terlalu bersedih, Pak. Kemarin dapat ada peluang bisnis apa, ternyata gagal, ya, nggak sampai atau kalah tendernya. Maka ini di sini ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada takdirnya, maka tidak akan terlalu bersedih. Wala tafrahu bima atakum, juga nggak terlalu bahagia kalau dapat sesuatu rezeki, ya seneng sewajarnya, jangan sampai terlalu bahagia, terlalu seneng, ya. Terlalu seneng semua orang dijanjiin ini dan itu, gitu ya. Karena terlampau bahagia. Nah, jadi hidup itu biasa-biasa saja. Ada ya disyukurin, gitu ya. Kemudian yang terlewat ya sudah qadarullah, sabar. Jangan nyalahkan orang lain, nyalahkan diri sendiri, atau bahkan sampai nyalahkan Allah. Ada contoh misalnya kisah Nabi Ayub alaihissalam. Jadi Nabi Ayub ini dulunya adalah orang yang sangat kaya, ya, sangat dihormati, ya, hartanya banyak, anaknya juga banyak. Setan ini sudah lama menggoda Nabi Ayub, ya. Nabi Ayub digoda dan gak berhasil.
Nah, setannya ya istilahnya curhat sama Allah, ya Allah, ini Ayub ini enggak berhasil diuji ya karena emang dia kaya. Kalau kaya diuji mah biasa saja. Coba kalau dia miskin, ya, pasti bisa tergoda sama setan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Ayub, ya, yang tadinya kaya raya, ternyata kemudian beliau sakit. Hartanya habis semuanya. Padahal orang kaya raya ternyata hartanya habis. Anaknya yang sekitar 14 orang itu lagi kumpul-kumpul, ternyata bangunannya roboh, meninggal semua. Coba ya, hartanya yang banyak tiba-tiba miskin, anaknya ya 14 orang meninggal semua. Kemudian Nabi Ayubnya sakit. Itu kita bisa bayangkan, Pak, itu caleg gagal, ya. Masih bisa dia nyalek tahun depan, itu bisa stres, Pak. Ada yang sampai ya bunuh diri, ya. Itu baru gagal nyalek aja, Pak. Ini Nabi Ayub ya, yang tadinya kaya, hartanya banyak, habis. Anaknya banyak, habis juga. Kemudian Nabi Ayubnya sakit. Sakitnya ini juga penyakit kulit yang menular. Jadi orang-orang pada pergi, orang-orang menjauhi Nabi Ayub. Tinggal istrinya dan dua temannya. Nabi Ayub ya akhirnya sakit berapa lamanya? 18 tahun ya. Coba ini yang baru sakit seminggu aja udah kayak apa gitu ya. Sakit seminggu udah komplain sama Allah, udah protes. Nabi Ayub enggak, Bang. Nabi Ayub tetap sabar ya. 18 tahun dia sakit. Bahkan di suatu hari juga istrinya nanya kepada Nabi Ayub, Nabi Ayub, kamu kan nabi istilahnya, tinggal berdoa saja kan diijabah sama Allah. Nah, Nabi Ayub balik nanya sama istrinya, sudah berapa lama Allah kasih kita sehat? Sudah berapa lama Allah kasih kita kaya kayak tadi? Waktu itu sekitar 8 tahun. Ya sudah, kalau gitu sakit saya nanti dululah ya, biar imbang maksudnya. Jadi imbang, tadi dikasih sehat, dikasih kaya 8 tahun, nanti sakitnya biar ya nanti kalau mungkin udah 8 tahunan lah baru saya ini. Nah kemudian Nabi Ayub tetap sakit ya. Bahkan dijelaskan itu kalau misalnya ada ulat, kan badannya berulat ya, penyakit kulit. Ini ada ulat, waktu sholat ya, itu ulatnya dicabut. Habis sholat dibalikin lagi. Ini siapa tahu ada rizkimu di sini. Kemudian setelah itu sampai puncaknya itu sampai kemudian hartanya sudah habis ya, istrinya memotong atau menggunting rambutnya untuk dijual. Jadi di zaman itu ya rambut itu ya sesuatu yang mahal lah, yang berharga. Sampai kemudian Nabi Ayub penasaran, oh ini kok istrinya dapat makanan enak gitu ya. Ini dari mana? Oh ternyata dari hasil jual atau potong rambutnya itu. Makanya disitulah kemudian baru Nabi Ayub ya, berdoa. Doanya apa? Jadi inni masaniyadurra wa anta arhamur rahimin. Doanya enggak minta sembuh, Pak. Doanya Nabi Ayub adalah inni masaniyadurra, ya Allah saya sedang sakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah Tuhan yang paling penyayang di antara yang penyayang. Baru gitu aja Pak Nabi Ayub. Baru kemudian ya
diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikasih harta yang lebih banyak dari sebelumnya, dikasih anak-anak yang lebih banyak dari sebelumnya, yang lebih soleh lagi. Ini adalah Nabi Ayub alaihissalam. Jadi bayangkan ya, 18 tahun sakit, nggak pernah ngeluh. Nah, ini kadang kita ya sakit baru ya seminggu 2 minggu, ini pilek sudah 2 minggu nggak sembuh-sembuh, wah itu sudah protesnya kayak apa. Belum lagi yang lainnya. Nah ini padahal ini adalah peluang untuk mendapatkan ya, penghapusan dosa, penghapusan kesalahan-kesalahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya ada kisah seorang sahabiah yang punya penyakit ayan. Jadi dia itu punya penyakit ayan. Suatu hari datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya ini punya penyakit ayan gitu ya. Tolong doakan saya. Nabi Muhammad mengangkat tangannya mau berdoa, datang malaikat beritahu. Kasih dia pilihan. Mau engkau doakan langsung sembuh, atau dia tetap begitu saja, tapi kemudian Allah hapus kesalahan-kesalahannya. Pilih mana Pak? Sembuh atau dihapus pilih sembuh atau penyakit ayan ya. Penyakit ayan tapi dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Ini karena sahabiah ini orang-orang yang benar-benar percaya sama akhirat. Maka kemudian kalau begitu saya pilih tetap seperti ini. Dia tetap pilih penyakit ayan sampai meninggal. Tapi dosa-dosanya ya selalu dihapus kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kemudian beliau berdoa minta Rasulullah, ya Rasulullah, ini kalau saya kumat, kalau kambuh ini aurat saya kebuka. Tolong doakan saya supaya kalau kambuh auratnya nggak kebuka. Akhirnya didoakan dan dia tetap punya penyakit ayan itu. Nah, jadi itu orang-orang yang ya luar biasa, bagaimana dia menerima penyakitnya, kemudian kesabarannya, keikhlasannya, dan disitulah kemudian Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu semakin lengkap ya penghapusan dosa dalam Islam. Ada yang harian, bulanan, tahunan. Kalau kena sakit, kalau kena duri, kalau didolimin orang, itu semua bisa menghapuskan dosa dan kesalahan. Makanya kalau kok nggak masuk surga juga, itu benar-benar orang yang enggan, kata Rasulullah. Emang benar-benar orang nggak mau. Makanya kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan, kecuali yang enggak mau. Karena memang tiap hari, tiap bulan, tiap tahun ada pengampunan dosa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belum lagi ya, kalau misalnya ini kok keterlaluan orang ini, ada peluang banyak tadi, kok ternyata dia keterlaluan, masih banyak dosa juga, masih banyak kesalahan juga. Ternyata dijelaskan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini orang-orang yang sudah keterlaluan ya.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sungguh selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku akan ampuni semua dosa yang ada pada engkau, dan aku tidak peduli. Kemudian wahai anak Adam, ya ibna Adam, lau balagta dunubuka ananas sama tsumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, sungguh seandainya dosa-dosamu sampai setinggi awan di langit, kemudian engkau memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan ampuni dan aku tidak peduli. Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau menemuiku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, kemudian menemuiku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku sedikit pun, tentunya aku akan memberikan pengampunan sepenuh bumi. Jadi udah ada ampunan tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Tapi kok ternyata misalnya dosanya masih banyak sepenuh bumi, setinggi awan, namun ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi kesempatan. Ya, Allah jelaskan kalau ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dengan membawa dosa itu tadi, dan dia minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tetap akan diampuni ya, selama tidak mensekutukan Allah sedikit pun. Nah ini kan luar biasa ya Pak ya. Jadi benar-benar keterlaluan kalau nggak masuk surga itu. Dosanya banyak juga masih akan diampuni oleh Allah selama tidak syirik. Syirik itu kenapa begitu begitu penting untuk kita hindari? Karena mensekutukan Allah Pak. Jadi ibaratnya begini, Bapak dikasih hadiah sama si Ahmad, kemudian Bapak terima kasihnya sama Umar. Kira-kira itu benar nggak Pak? Nah itu masalahnya di situ. Karena syirik ini sangat berbahaya, karena tadi Allah itu kasih kita semuanya. Apapun yang kita minta dikasih sama Allah. Kok malah Bapak ngasih hadiahnya kepada yang lain? Ngasih hadiahnya kepada yang lain, ngasih ibadahnya kepada yang lain, terima kasihnya kepada yang lain. Nah ini makanya benar-benar dolim ini, benar-benar dolim ya. Makanya ini nanti syirik, riya itu nanti bisa menghapuskan amalan ya, kedoliman. Nah ini nanti hati-hati. Nah sekarang kita masih di pembahasan tentang bagaimana peluang-peluang untuk masuk surga ini sangat banyak ya. Jadi ada tadi, kalau ternyata orang ini kok benar-benar keterlaluan, dosanya banyak sampai setinggi awan, sepenuh bumi, tapi dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mempersekutukan Allah, maka di situ nanti
Allah tetap ampuni. Makanya beda Pak dosanya orang yang enggak sholat karena ya capek misalnya, atau ya enggak sholat, sama orang yang enggak mau sholat. Ini nanti beda. Ini enggak sholat karena capek, karena ini, sama orang yang meyakini sholat itu enggak wajib. Nah ini udah beda lagi. Nah ini ya, maka ini adalah peluang untuk kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dijelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim, ya, tidak ada seorang muslim yad'u bida'watin laisa fiha itsmun wala qati'atu rahimin illa a'tallahu biha ihda thalath. Tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan satu doa yang tidak ada amalan dosa dan memutus tali kekerabatan, kecuali Allah memberikan salah satu dari 3 hal. Ini kalau kita doa ya, nggak ada unsur perbuatan dosanya, kemudian tidak memutus silaturahim, maka kecuali Allah memberikan salah satu dari 3 hal. Yang pertama, ada kala doanya segera dikabulkan. Kedua, dijadikan sebagai simpanan untuk di akhirat. Ketiga, diselamatkan dari keburukan yang semisalnya. Jadi ketika kita berdoa itu pasti diijabah. Cuman satu, bisa langsung dijawab sama Allah. 2, disimpankan di akhirat. Nah, ada simpenan lagi ya, simpenan pahala di akhirat. Atau kemudian Allah selamatkan kita dari keburukan, ya, dari keburukan. Maka mereka berkata, jika begitu kami akan memperbanyak berdoa. Kata sahabat, kalau gitu saya akan banyak berdoa, karena pasti 3 tadi kalau nggak dijawab ya disimpan di akhirat, atau kemudian diganti dengan terhindar dari keburukan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah Subhanahu wa taala lebih banyak lagi mengabulkannya. Nah, jadi lebih banyak lagi. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjumpaiku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi dalam keadaan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan aku, maka aku akan menjumpainya dengan ampunan yang sepenuh bumi pula. Jadi itu ya Pak. Jadi ini hadis-hadisnya yang sahih semua Pak, yang sahih semuanya. Ya, maka kembali saya mengingatkan kepada diri pribadi dan bapak-bapak semuanya, ya, melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwasanya kullu ummati yadkhulunal jannah, ya, setiap umatku pasti akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan, ya, kecuali yang enggak mau. Di pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan, ya, ada ampunan dosa setiap hari, ya, sholat, kemudian dzikir, wudu sempurna dan yang lainnya kemarin sudah disampaikan. Kemudian yang pekanan, bulanan, tahunan, dan ada yang kemudian haji, berarti itu hilang semuanya, ya, hajinya kalau diterima maka dia kayak lahir seperti baru lahir, berarti dosanya hilang semua. Begitu juga tadi kalau sakit kemudian kena
Kena apa? Kena entah ketusuk duri, entah kejedot tembok, entah apa, atau kemudian didolimi orang, maka itu semuanya juga bisa menghapuskan dosa ya, selama dia ikhlas menerima dan sabar. Ini adalah pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah itu semua kok ternyata masih berbuat dosa, dosanya masih banyak, tapi ternyata Allah juga masih memberi kesempatan ya. Memberi kesempatan untuk tadi ya, yang bertobat, Allah terima tobatnya meskipun dosanya setinggi awan atau sepenuh bumi, selama tidak mensekutukan Allah. Kalau misalnya itu juga masih kesalahannya masih banyak juga ya, nanti di akhirat juga ada syafaat ya. Ada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya sampai saking banyaknya dan emang tadi ya enggak bertobat, kemudian masuk neraka, tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masih dikasih kesempatan bisa masuk surga. Dan kemarin kita sampaikan nikmatnya berapa kali? 10 kali lipat dari nikmatnya orang yang di dunia ini paling nikmat hidupnya, paling nikmat fasilitasnya. Nah, di surga itu minimal 10 kali lipat. Itu penghuni surga yang terakhir. Nah, maka ya bukan kemudian berarti kita leha-leha ya, kemudian kita santai, wah ada jaminan masuk surga gitu ya. Nah, karena kita tidak tahu, maka disitulah kemudian seperti yang dibacakan oleh imam tadi, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Nah, ini tugas kita adalah istiqomah. Yang sudah baik harus istiqomah, yang belum baik harus segera baik. Kemudian istiqomah, sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ya alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Istiqomahnya sampai kapan? Sampai kapan, Pak? Ada yang istiqomahnya sampai besok, ada yang sampai hari ini, ada yang sampai bulan depan. Nah, itu tergantung matinya kapan. Jadi Allah nyuruh kita istiqomah itu tadi nggak ada keterangan sampai sekian tahun, nggak ada, Pak. Kalau cicilan rumah kan ada 15 tahun gitu ya, 20 tahun. Ini enggak, ini cuma sampai mati ya, gitu ya. Kalau matinya besok berarti sampai besok. Kalau masih umur panjang 20 tahun lagi ya berarti 20 tahun lagi. Nah, ini semuanya ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah sampai kemudian Allah panggil kita untuk kembali menghadapnya dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah kumpulkan kita di surganya nanti. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup doa kaful majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.